Apa? Kamu Afifah? Abah tuh udah tahu dan ternyata selama ini Rania itu ke Afifah. Semalam Abah marah-marah terus nyiksa lagi Umi. Umi disiksa terus, Harus bawa Afifah keluar dari rumah ini sebelum Abah pulang. Sebelum Abah tahu kalau Afifah masih hidup. Nggak bisa, Rehan. Kamu tuh udah nggak mungkin lagi bersatu sama Afifah. Karena biar bagaimanapun dia ini kan masih istrinya Abah. Umi, Rehan cuma nggak mau Afifah disiksa sama Abah. Udah itu aja. Mas Rehan jangan berantem. Umi bener. Kita tuh udah nggak mungkin bersatu. Jadi lebih baik aku pergi dari sini. Supaya Umi juga nggak disiksa lagi sama Abah. Namun bila saatnya aku harus pergi juga, tinggalkan engkau, tinggalkan semua. Afifah, Umi tahu kamu akan tersiksa bila hidup sama Abah. Tapi kamu sekarang nggak usah lagi pakai masker. Biar saja, biar Abah tahu. Abah tuh punya hak karena Abah tuh kan suami kamu. Umi, aku mohon jangan sampai Abah tahu. Ini kesempatan aku untuk bisa pisah sama Abah. Aku nggak akan sia-siain kesempatan ini, Umi. Afifah! Afifah! Kenapa Umi panggil Neng Afifah ya? Padahal kan Neng Afifah udah meninggal. Atau jangan-jangan, Mbok, Umi ngelihat hantunya Afifah gentayangan lagi. Nggak sengaja, maaf. Utang kamu masih perlu dibayar sama saya. Ya Allah, ada Abah. Untung aku gak keceplosan menyebut Afifah. Lepasin! Abah kenapa sih? Selalu kasar sama perempuan? Apa sih kamu tuh selalu ikut campur urusan Abah? Apa urusannya sama dia, ha? Utangnya dia sama Abah belum bayar. Dia tuh udah ngerusakin mobil Abah. Tuh, lihat. Dia belum bayar, dia belum ganti rugi. Berapa, Bah? Kerugian Abah? 5 juta! Mau apa? Hah? Jangan transfer sekarang. Udah kan, Bah? Sekarang Abah nggak punya hak lagi buat nahan Rania. Rehan akan bawa Rania. Ada urusan apa sih kamu sama dia? Hah? Memang siapa dia? Hah? Kok kamu bela-belain dia? Hah? Siapa kamu sebenarnya dia? Curiga apa nih? Rania koki di kafe Rehan, Bah. Gara-gara Rania ngilang, kerjaan di kafe Rehan numpuk. Ternyata Abah yang nahan Rania. Sekarang Rehan bakal bawa Rania balik ke kafe. Ayo Rania. Bela-belain. Ya Allah, lindungi Rehan dan Afifah. Jangan sampai mereka berbuat dosa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lis, ada tamu tuh. Ya. Afifah, ini udah di kafe. Udah aman. Kamu gak perlu nyamar lagi. Mas Rehan, aku akan tetap menyamar. Aku mau orang-orang tahu kalau aku ini Rania, bukan Afifah yang masih hidup. Aku janji aku akan melindungi kamu dari Abah. Sekuat aku bisa. Makasih Mas Rehan. Aku nggak tahu lagi gimana caranya balas kebaikan kamu. Kamu gak usah pikirin itu ya. Nah, ini. Kamu istirahat. Besok baru kerja lagi. Itu di dapur, si Kiki udah bantuin Doni. Jadi aman. Afifah. Afifah.
Ada apa, Pak? Umi. Kebetulan. Umi, kebetulan nih. Sejak Afifah nggak ada, Umi kan tahu. Abah rindu banget sama Afifah. Kasihan Abah. Dia nggak tahu kalau beberapa hari ini Afifah ada di sini, dekat sama dia. Tapi aku sudah janji sama Afifah untuk tidak memberitahukan Abah. Sekarang Abah mau minta tolong sama Umi. Minta tolong apa, Bah? Umi kan jemaahnya banyak, ya. Tolong cariin Abah istri baru, pengganti Afifah. Cari yang paling cantik di antara jemaah-jemaah Umi. Biar Abah semangat lagi, ya. Astagfirullahaladzim, Abah. Istighfar, Abah. Kata-kata Abah itu terlalu menyakiti hati Umi. Mana ada sih perempuan yang mau disuruh cari istri buat suaminya? Ya Allah, ya Rabb. Terlaluan, Abah. Kenapa sih? Jangan begitu. Umi yang lebay deh. Baru minta tolong cari bini baru aja. Udah begitu. Ya Allah, daripada aku mencarikan istri baru buat Abah, lebih baik aku bujuk Afifah untuk kembali ke sini. Lagi pula, aku khawatir kalau Afifah berdua dengan Rehan, lama-lama mereka nggak tahan godaan. Aku nggak ingin mereka khilaf dan terjerumus dalam dosa. Terima kasih ya. Alangkah bersyukurnya aku masih bisa bertemu denganmu lagi, Afifah. Walau sekarang kamu harus menyamar, paling enggak aku bisa ada di dekatmu. Semoga setelah ini ada jalan untuk kamu dan aku bersatu. Karena sampai saat ini pun rasa cintaku padamu tak pernah pudar. Apa yang dilihat Rehan? Kenapa dia jadi senyum-senyum gitu? Inilah yang aku takutkan. Jika Afifah tinggal di sini bersama Rehan, pasti cinta Rehan akan semakin besar pada Afifah. Dan aku akan berdosa jika membiarkan mereka terus memelihara rasa cinta mereka. Rehan. Umi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Umi mau bicara sama kamu, penting ya? Iya, Umi. Afifah, sini sebentar. Ya. Umi, ngapain kesini? Umi mau ajak kamu pulang. Abah tuh kangen sama kamu. Enggak Umi, aku nggak akan mau lagi balik ke rumah itu Umi. Aku udah nggak mau lagi disiksa sama Abah. Aku takut Umi. Tapi kalau di sini aku bisa tenang, aku nggak perlu mikirin siksaannya Abah. Bahkan aku mikir untuk cerai sama Abah, Umi. Kamu tuh sudah berkali-kali minta cerai sama Abah. Sampai uang mahar aja sudah kamu kembalikan. Tetap aja kamu bisa cerai kan? Gak mau, Umi. Aku gak mau. Lebih baik aku mati, Umi, daripada aku harus balik lagi ke rumah itu. Aku gak mau. Udah, pulanglah. Yuk. Gak bisa, Umi. Gak bisa. Umi, kalau Umi tetap maksa aku bakal sirah muka aku supaya muka aku jelek dan Abah mau cerain aku. Astagfirullahaladzim. Aku gak mau kembali lagi sama Abah. Afifah. Afifah, jangan. Kamu jangan menzalimi diri sendiri. Allah paling membenci itu, Afifah. Aku gak mau kembali lagi sama Abah. Aku udah gak kuat, Umi. Mas Rehan, aku mohon tolong sama Mas Rehan biarin aku. Afifah, kamu harus kuat. Sekarang lepas panci ini. Lepas. Kamu gak boleh lemah kayak gini. Kamu harus kuat, Afifah. Kamu harus sabar. Kamu gak boleh peluk dia. Dia bukan mahram kamu. Umi, maaf. Rehan cuma pengen nenangin Afifah. Rehan gak ada maksud apa-apa. Kamu yang tenang ya. Kamu tuh gak boleh menzalimi diri sendiri.
Udahlah, sebaiknya kamu ikut pulang sama Umi ya. Gak bisa Umi, aku udah gak kuat Umi. Umi kan tahu selama ini aku mau minta cerai dari Abah, tapi kenapa Umi malah nyuruh aku balik lagi ke sana Umi? Aku gak mau. Umi, Rehan mohon ke Umi, jangan paksa Afifah. Beri Afifah waktu supaya dia bisa nenangin diri. Kalau nanti Afifah udah siap, Rehan sendiri yang nganterin Afifah ke rumah. Umi percayakan sama Rehan. Ya sudah, jaga Afifah baik-baik ya. Tapi kalian jangan sampai terjebak dosa. Enggak, Umi. Ya sudah, Umi pamit dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afifah jangan. Abah harus terima pembalasan ini, Abah. Jangan. Abah sudah menyiksa aku. Jangan Afifah jangan. Ajak Abah. Mana Abah? Abah nggak mau lari. Rasakan pembalasan kami, Abah. Jangan dong, jangan. Ampun. Kalian korban. Abah kenapa ada di sini? Ampun. Maafin Abah, maafin. Ampun. Terima pembalasan ini. Tolong. Aduh. Selamat deh. Berhenti! Jangan deket-deket sama aku. Jangan. Aku bakal loncat ke jurang. Jangan. Pulang. Gak mau. Abah, aku mau cerai dari Abah. Jangan. Abah nggak bisa jadiin kamu terbalik lagi sama Rehan. Abah, aku gak mau jadi istrinya Abah. Daripada Abah siksa aku terus, aku loncat nanti ke jurang. Jangan. Abah jangan deket-deket sama aku. Pulang. Gak mau. Afifah. Alah, kamu tolong. Tadi katanya mau loncat. Sekarang giliran udah kayak begini, minta tolong, nyusahin aja. Udah cepet janji sama Abah. Janji minta cerai, ayo. Ayo cepet ngomong, ah. Aduh. Ngomong. Janji ayo cepet. Ayo. Abah udah gak kuat nih. Jangan arwahnya Afifah ketayangan. Kejar. Ya Allah, lindungilah Raihan dan Afifah dari godaan syaitan yang bisa membuat mereka berbuat dosa besar, ya Allah. Jauhkan mereka dari perbuatan yang tidak Engkau ridhoi. Bimbinglah mereka untuk terus mengingat-Mu, ya Allah. Amin, ya Rabbal Alamin. Abah kenapa? Ya Allah. Kok jadi Abah tidur sini? Hah? Emang gak boleh Abah tidur sini? Hah? Emang Umi ngelarang? Enggak sih. Umi malah seneng kalau Abah mau tidur sama Umi. Ya, kegeeran. Jangan kegeeran ya. Emang Umi pikir Abah mau tidur sama Umi? Enak aja. Abah tuh takut, tahu nggak? Abah tuh takut, Umi. Abah dihantui oleh hantunya Afifah. Mungkin Afifah matinya nggak wajar. Makanya dia datang ke dalam mimpi Abah. Tuh Abah tuh takut. Makanya sekarang Umi disuruh berdiri. Nah, jaga. Abah mau tidur. Nanti kalau ada suara-suara mencurigakan, Umi doa. Kalau ada setan, Umi usir, ya. Udah jangan ngeliat, doa aja. Awas kalau tidur. Abah mau bobo. Ya. Awas ya kalau tidur ya. Abang ngintip nih, lihat. Abang ngintip nih, heh.
Awas buat tidur. Abah udah bener-bener gak menghargai aku. Ya Allah, ampunilah aku ya Allah. Aku tahu apa yang aku lakukan ini salah. Aku tahu aku masih istrinya Abah. Tapi aku nggak mau kembali ke rumah itu. Ya Allah, berilah hamba petunjukmu ya Allah. Apa yang harus aku lakukan? Afifah, kamu yakin mau balik ke rumah ini? Afifah, aku khawatir Abah nyiksa kamu lagi. Kamu udah susah payah keluar dari sini. Sekarang aku nggak ngerti kenapa kamu mau balik lagi. Umi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Afifah, syukurlah kamu udah kembali ke sini. Abah itu semalam mimpiin kamu. Kelihatannya Abah tuh rindu sekali sama kamu. Abah pasti senang sekali kalau kamu udah kembali ke sini. Ayo. Umi, tunggu sebentar. Aku kesini datang sebagai Rania, Umi, bukan Afifah. Aku datang ke sini untuk memastikan apakah Umi masih sering disiksa sama Abah. Dan apakah Abah masih suka main perempuan atau enggak. Tapi kalau itu semua masih terjadi, aku bakal pergi selamanya dari rumah ini, Umi. Kalau ini emang udah jadi keputusan kamu, aku gak akan maksa. Tapi tolong janji, sampai Abah nyiksa kamu, kamu harus langsung telepon aku. Aku akan langsung datang ke sini. Ya? Aku pamit. Umi, Rehan pamit. Bisa. Hati-hati ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maafin aku harus mengambil keputusan seperti ini, Mas Rehan. Karena aku nggak mau dihantui terus-terusan rasa bersalah karena Umi khawatir sama aku. Walaupun aku nggak pernah mencintai Abah, tapi kita masih terikat pernikahan. Kasihan Umi kalau dia mikirin aku terus, yang terlibat cinta terlarang sama kamu. Assalamualaikum. Rania, kok kamu balik lagi ke sini? Iya, Bah. Rania mulai hari ini udah kerja di sini lagi. Pasti dia rindu sama Abah nih. Ya. Kenapa perempuan ini mau kerja di sini lagi? Bukannya kemarin dia mati-matian mau keluar dari rumah ini. Abah penasaran ya, lihat mukanya si Rania. Aduh, udah gak sanggup nih Abah kesepian kayak begini hidup. Abah yakin dia pasti lebih cantik daripada si Afifah. Dan buktinya Rehan rela ngebayarin utang-utang dia. Darahnya, kamu udah mulai kerjaan kamu seperti biasanya? Iya Umi, permisi. Mau kemana, Bah? Mau nunjukin jalannya? Enggak usah. Abah makan dulu. Pak Mali kalau makan ditinggal. Makan dulu ya, Bah. Salah. Aku khawatir Abah nekat berbuat macam-macam sama Rania. Aku harus selalu mengawasinya. Aku harus terus mengawasi di sini. Biar kalau aku dengar teriakan dari Afifah, disiksa sama Abah, aku bisa segera menolongnya. Saat Afifah dinyatakan meninggal, hatiku begitu hancur. Sekarang Afifah sudah kembali. Aku gak akan biarin dia tersiksa lagi. Rehan, sedang apa di sini? Mendingan kita masuk ke dalamnya. Gak usah Pak Badrun, di sini aja. Saya cuma lagi kangen aja ngeliatin rumah ini. Kalau masuk, Pak Badrun tahu sendiri kan Abah gimana. Iya sih,
Abah memang orangnya seperti itu. Pak Badun mah cuma bisa ikut prihatin, ah. Iya, Pak Badun yang sabar ya. Iya, Pak Badun ke dalam dulu ya, takut Umi nyariin. Denganmu jiwa ini tersini, aku mencintai engkau begitu besar tak terbandingi. Namun bila saat Rehan makan dulu ya. Dari siang nggak akan belum makan. Ini Pak Badun bawain. Nih, duduk sini. Ini ya. Ayo, akan pasti lapar. tinggalkan Iya. semua. Hijrah cintaku menguatkan alasanku untuk menjadi manusia. Makanan ini pasti dimasak sama Afifah. Aku rela menunggu di sini seharian, semalaman, demi memastikan kamu baik-baik aja, Afifah. Aku harus meninggalkan. Aku tahu kamu bertahan di sini untuk menjaga aku, Mas Rehan. Terima kasih. Aku selalu merasa aman setiap kali ada di dekat kamu. Kami satukanlah lagi di Seandainya aku bisa memiliki kamu, dan gak mungkin aku terjebak di pernikahan ini sama Abah. Pasti aku akan jadi perempuan yang paling bahagia di dunia ini. Itu si Rehan ngapain ada di sana? Apalagi nungguin si Rania. Sebenarnya ada hubungan apa sih di antara mereka? Sampai Rehan nunggu di depan. Terus, saya jadi curiga dan penasaran. Si cantik apa sebenarnya si Rania ini? Sampai si Rehan rela nungguin di situ. Rania, kamu ngapain ngelamun di situ? Abah tuh gaji orang buat kerja, bukan buat ngelamun. Kerja. Iya, Bah, maaf. Assalamualaikum. Hah? Di kafe ada masalah? Yaudah. Segera sana. Yuk, nah. Pak, punten Pak, maaf. Nggak saya habisin soalnya di kafe lagi ada masalah. Minum dulu tuh. Ini nanti kesel. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Badun ya. Hati-hati ya. Ya. Ini kesempatan aku untuk lihat wajarannya. Kalau Rehan aja rela nunggu di depan rumah segitu lama, pasti dia cantik banget. Dan kalau memang Rania itu cantik banget, besok langsung aku nikahin. Waduh, gelap amat. Nggak bisa lihat nih. Abah!
Kamu Afifah. Jadi bener kamu Afifah. Kamu masih hidup. Jadi selama ini kamu ngebohongin Abah ya? Kamu ngebohongin Abah ya? Hah? Kamu sekongkol sama si Rehan ya? Kamu masih berhubungan sama si Rehan ya? Pahit. Abah, ampun Abah. Jangan lari kamu, jangan lari kamu. Afifah. Afifah! Kenapa sih dikunci lagi? Mau kemana kamu? Apa sih Afifah? Ini lihat mukanya lihat. Ternyata dia Afifah, Umi. Afifah. Ternyata ada lelempangan di imahnya teh. Si Afifah, Umi. Masya Allah. Jadi Rania itu Neng Afifah? Kamu memang terlaluan. Abah kira kamu udah mati. Ternyata selama ini kamu nipu Abah. Aduh, Abah berhenti, Abah. Abah, berhenti. Jangan siksa Afifah, Abah. Nanti dia kabur lagi, Bah. Umi kenapa sih semangat banget nyuruh Abah berhenti? Kenapa? Jangan-jangan Umi udah selama ini udah tahu ya? Umi kok... Kamu jangan siksa Umi. Ini semua gara-gara lo. Kenapa lo gak mati aja sekalian? Kenapa kamu... Istighfar, Bah. Umi ikut Abah deh. Biarin dia mati sekalian tuh disiksa Abah. Umi, ya Allah. Dari selama ini kamu sudah pergi sama Rehan. Diapain aja kamu sama Rehan? Hah? Kamu sudah ternoda, badan kamu kotor. Sekarang kamu harus cuci sama Abah. Abah, jangan siksa dia kayak begini, Abah, ya Allah. Umi ngebelain dia, hah? Abah tuh kenapa sih nyiksa Umi mulu? Berisik! Nih, mulai sekarang Umi harus didik Afifah supaya berbakti sama Abah. Kalau enggak, 1, 2, 3, 4 tanggung jawab semuanya. Pusing! Yang sebagiannya mana aja ya? Harus pulang, A. Anak kamu kok nggak sekolah? Pak Badun mana? Anda minta berangkat sendiri, Anda nggak mau sekolah, A. Iya, sebentar. Ki, Lisa, urus di sana dulu. Ya, Lisa, kamu ke sana dulu boleh? Ada apa? Kak Afifah masih hidup. Kok Hana bisa tahu? Jangan-jangan Afifah udah ketahuan. Hana, kamu ngomong apa sih? Abah tuh udah tahu dan ternyata selama ini Rania itu Kak Afifah. Semalam Abah marah-marah terus nyiksa lagi Umi. Umi disiksa terus, A. Abah nyiksa Umi sama Afifah lagi. Ya makanya A harus pulang, A harus ngomong sama Abah ya. Kasihan kan sama Umi. Percuma kalau aku kesana sekarang. Abah nggak akan biarin Afifah pergi. A, bengong sih. Hana, kalau AA pulang sekarang, AA ngomong sama Abah. AA paling cuma berantem doang sama Abah. Abah nggak akan berhenti nyiksa Umi sama Afifah. Iya kan? Kamu jangan sedih. AA punya cara buat nyelamatin mereka. Gimana? Nanti kamu juga tahu. Nah, nggak usah sedih lagi. Sekarang sekolah ya. Ki. Tinggal dulu ya. Iya. Kamu langsung balik sini. Afifah. 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 Afifah bangun dong. Afifah bangun. Ya Allah, maafkan aku yang tidak mau melayani suamiku. Masa giliran pulang langsung tidur. Afifah.
Afifah, kamu tuh apa sih? Kamu tidur apa pura-pura tidur sih? Jadi kesel Abah jadinya. Afifah, gimana sih kamu teh? Ya Allah, Abah. Ada apa, Abah? Ada apa? Kamu tuh bagaimana sih? Kamu kan istri Abah. Kamu tuh bener. Kamu tuh masih istri Abah, kamu tuh bukan siapa? Udah, Kenapa ampun, kamu Abah. begini? Hah? Ya Allah, Abah, maaf, Abah, aku ketiduran, maaf. Kamu kenapa? Enggak. Gimana ini nolaknya, ya Allah. Aku benar-benar gak sanggup. Abah, kenapa ya Allah, Abah? Abah, tarik nafas, Abah, tarik nafas. Abah, tarik nafas. Keluarin pelan-pelan, tarik nafas lagi. Abah, yaudah, aku ambil minum dulu ya sebentar ya. Mas Ren, kamu ngapain kesini? Jangan berisik, nanti pada bangun. Ngapain sih? Aku tahu semalam Abah nyiksa kamu sama Umi, iya kan? Aku kesini mau jemput kamu. Mas Ren, kalau aku pergi yang ada Umi malah disiksa lagi sama Abah. Aku udah pikirin semuanya. Gimana caranya Abah nyerahin kamu, jadi Abah gak bisa nyiksa kamu lagi. Dan gak bisa nyalahin Umi. Afifah! Ayo cepetan sebelum Abah nyusul kesini. Afifah, kenapa? Afifah lari lagi, Mi. Menghilang, dia melarikan diri. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Baguslah. Akhirnya dia sadar tempat ini bukan rumah dia. Afifah! Abah yakin dia masih ada di sekitar sini. Cari! Makanya Abah jangan terlalu ringan tangan. Afifah jadi nggak tahan. Sekarang dia kabur lagi nih. Umi gak usah ceramah melulu. Cari Afifah tuh pakai mata, jangan pakai mulut. Ceramah tuh enggak. Cari. Ngapain pada diam sini? Cari sampai ketemu. Cari. Capek deh. Kenapa Umi begitu? Capek, Bah. Umi jangan istirahat. Umi cari Afifah sampai ketemu. Kalau nggak ketemu, jangan masuk. Awas! Umi. Sekarang Umi pergi. Pergi. Lapor polisi. Cari sampai ketemu. Tuh si Afifah. Ya, pergi. Abah, udahlah jangan libatkan polisi dulu, Bah. Sebaiknya kita semua berusaha untuk mencari. Kalau nanti nggak ketemu, baru kita laporin polisi. Modus.
Abah juga tahu Umi sengaja. Umi pengen Afifah nggak ditemuin biar nggak ada saingan, ya kan? Abah, Afifah tuh kan pergi kemauannya sendiri. Bukan karena diculik atau apa gitu. Lagian ngapain sih abah tuh nyariin Afifah, nggak tahu malu banget. Afifah itu kabur-kaburan dari rumah, itu tandanya Afifah nggak mau lagi jadi istrinya abah. Jadi ya udah biarin aja dia pergi, ngapain sih dicari-cari? Udah, kamu nggak ngerti ya, jangan ikut campur. Abah nggak mau dia kabur terus bersatu lagi sama si Ehan. Abah nggak mau. Sampai dunia akhirat Abah nggak rela si Ehan kawin sama dia. Tahu? Waalaikumsalam. Afifah? Iya. Kamu kenapa jadi begini? Maafin aku, Umi. Semalam aku kabur. Dan tadi aku kecelakaan, makanya sekarang muka aku jadi seperti ini. Rasain! Kualat tuh sama Abah. Coba kamu nggak kabur-kabur. Anteng-anteng aja sama Abah kemalaman. Nggak apa-apa, nggak akan begini. Kualat! Baru tahu dia. Jangan, nggak usah. Rasain, ini tuh karma buat lo. Afifah, yang sabar ya. Afifah, ayo Umi antar ke dokter ya. Umi, aku udah ke dokter, tapi kata dokter lebih baik aku operasi plastik, Umi. Enggak. Operasi plastik itu mahal. Mahal banget. Enggak. Cari duit kan susah. Kamu cari gara-gara sendiri. Udah deh. Sekolah. Cepat aduh. Waalaikumsalam. Iuh. Ya udah, kita masuk dulu ya. Duduk dulu sini ya. Mbok. Ya, Umi. Tolong siapin sarapan buat Afifah ya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Kalian pasti jijik ya lihat aku. Kenapa bisa jadi begini, Neng? Iya, Afifah. Apa yang terjadi? Sudah, sekarang ambilin makanan dulu. Ceritanya nanti aja. Baik, Umi. Ningsih, kamu beresin kamar Abah ya. Iya, Umi. Ayo, ikut ke sana. Umi, maaf ya Umi, aku banyak ngerepotin Umi. Nggak apa-apa. Semoga ini menjadi pelajaran buat kamu. Jangan kabur-kaburan lagi. Ini mungkin peringatan Allah sama kamu. Supaya kamu lebih berbakti lagi sama suami. Lagi pula, kamu itu cantik loh. Biarpun wajah kamu seperti ini. Karena kecantikan itu bukan hanya dari luar, tapi dari dalam hati. Dan hati kamu itu cantik, Afifah. Allah mungkin punya rencana untuk apa yang terjadi sama kamu sekarang. Makasih Umi. Maafin aku Umi. Hari ini kerja capek banget ya. Aduh. Afifah jangan ngaget-ngagetin begitu atuh. Maaf Abah, tadi cuma mau nyiapin baju gantinya Abah. Iya, nanya-nanya cuma dari jauh aja. Aduh. Kamu udah nyeremin loh mukanya. Tuh kan, apa lagi? Maaf Abah, aku cuma mau tanya, Abah mau dibuatin kopi apa teh? Aduh Afifah, udah jangan dibaik-baikin itu mukanya, terserah deh. Mau bikin apa kayak kamu terserah deh. Cuma jangan deket-deket kami, dari jauh aja. Kopi gitu ya. Udah gitu. Aduh.
Jadi gak nafsu makan gue ngeliat muka dia. Mau kemana? Asma, ayo habisin makanannya. Mali tuh. Asma makan di kamar aja Umi, daripada Asma muntah. Asma, maaf ya kalau kamu jadi ngerasa jijik. Abah juga gak suka makan. Lihat mukanya dia. Abah, Mukanya dia. Abah kasihan Afifah. Dia tuh udah menderita, Bah. Kalau dihina terus, dia kan makin tersiksa. Abah gak kasihan sama dia, ah. Tapi bagaimana Umi? Ini kan akibat dari perbuatan sendiri. Kualat sama Abah. Umi juga nanti kalau kualat sama Abah bisa kayak begini. Mungkin Umi lebih parah, lebih. Umi kok udah tua, ya kan? Duduk Afifah, ayo makan. Kamu ngapain nangis-nangis terus? Nggak ada gunanya. Ini kan salah kamu sendiri, ya kan? Kamu yang cari gara-gara kayak begini. Jadi kayak begitu akibatnya. Sekarang nangis-nangis, lebay. Kalau nangis, walaupun nangis darah, kamu tuh muka kamu nggak akan baik lagi. Tetap aja kayak begitu. Malah makin hancur kena air mata. Udah tidur. Jadi pusing dengerin bagaimana bisa tidur. 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 Jangan dilihat ke sini, apaan sih? Muka kamu jelek, jangan dilihat ke sini. Apa sih, Abah? Sakitnya mana sakit sini? Jangan. Afifah, jangan deket-deket Afifah. Udah sakit, takut lagi. Abah jangan gitu, Abah. Dah. Afifah, dan sok belakang baik dah. Lama-kelamaan jantung Abah bisa copot. Aduh. Muka kamu serem banget loh. Maaf, Abah. Aku tahu kok. Aku udah jelek dan aku udah gak menarik lagi buat Abah. Iya benar, tapi jangan lebay kayak begitu lah. Abah juga gak akan berubah pikiran. Tetap aja kamu jelek. Abah tuh takut loh kalau kamu dekat-dekat ke Abah tuh. Abah lebih baik tidur sama Umi aja gitu. Abah serem, kamu jangan lihat sini deh. Kamu lama nanti ngeremin loh mukanya. Abah mau tidur sama Umi aja. Mudah-mudahan setelah ini Abah mau menceraikan aku. Apaan sih? Abah, aku mohon Abah anterin aku ke dokter bedah plastik. Aku gak mau bikin Abah takut terus. Aku pengen berubah lagi kayak dulu Abah mukanya. Jangan, kan Abah udah bilang. Abah nggak mau ngeluarin duit buat kamu operasi plastik, nggak mau. Biarin aja muka kamu kayak begitu. Biar kamu nggak selingkuh lagi sama Rehan. Abah. Apaan sih? Aku mohon Abah, aku mau balik lagi kayak dulu mukanya nggak mau kayak gini. Kayaknya mesti dikasih pelajaran deh perempuan. Ini pelajaran bagi bini yang nggak turut kata suami. Loh, itu kenapa muka kamu? Gimana ini? Kasihan Neng Afifah terus-terusan disiksa Abah. Ya? Lo kan makeup artis, lo bisa makeup efek dong. Ya. Gue boleh minta tolong nggak? Ini mukanya dia lo make upin, seolah-olah dia habis kecelakaan, jadi hancur banget. Bisa? Beres sih, itu mah gampang. Kalau gitu Eka siapin barang-barangnya ya. Siap. Jadi ini rencana kamu? Gak apa-apa ya. Kalau muka kamu hancur, nggak usah diminta, Abah pasti akan nyerahin kamu.
pura-pura pincang ingat. Jadi kamu cuma pura-pura, hah? Kamu pura-pura celaka. Kamu ngebohongin Abah, hah? Bikin muka kamu rusak, hancur sekalian. Nah, itu. Sini. Abah akan bikin muka kamu hancur sekalian. Biar nggak ada lagi orang yang kenalin kamu. Biar akan juga jijik lihat muka kamu. Lepasin Abah, nggak mau. Enggak. Sekarang ini Abah nggak akan biarin kamu lolos. Abah nggak akan biarin kamu lolos. Kamu kan pengen mukanya rusak. Biar rusak sekalian. Duh, lama amat ini panas. Udah diam kamu. Abah lepasin. Abah. Astagfirullahaladzim. Abah. Abah. Abah, ya Allah. Apa udah aku lakuin? Aku jadi pembunuhnya Abah, Mas Ren. Abah, bangun Abah. Abah bangun, Abah.